Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya, sobat coding dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang cara menghitung rata-rata, tetapi rata-rata itu kita ambil atau kita proses dari indeks yang kita miliki dalam array teman-teman. Nah gimana nih kalau kita ternyata ingin menghitung rata-rata suatu kumpulan nilai atau value, tetapi tidak menggunakan array? Ada ternyata teman-teman caranya. Oke, daripada kelewatan, mending kita bahas sekalian di seri C++ ini biar kita bisa menghitung rata-rata meskipun tanpa array. Yuk simak videonya sampai selesai. Langkah awal seperti biasa teman-teman buka untuk dev C++ kalian atau CSS Droid, yang penting compiler ya teman-teman. Kalau sudah kita buat file baru lalu kita ketikkan komponen-komponen atau struktur dari pemrograman kita ya teman-teman. Header dan method main-nya, oke. Langsung aja kita ketik. Using. Lalu di sini int main. Nah kalau kita hitung untuk rata-rata ya, rata-rata itu kan kita butuh adanya jumlah konten ya, atau jumlah item atau jumlah indeks lah ya. Semisal saya punya 5 nilai nih teman-teman, jadi 5 anak punya 5 nilai ya. Saya pengen cari tahu nih rata-ratanya, jadi saya jumlahkan semua nilainya ya, dari nilai-nilainya itu. Terus kita bagikan dengan jumlah nilainya ya, jadi 5, kita bagi 5, oke. Ya jadi di sini yang perlu kita gunakan adalah kita pakai untuk tipe data float aja ya, biar nanti kalau rata-rata langsung ada komanya. Soalnya kalau integer nanti kalau pembagian antara semisal 10 bagi 3 ya, ada komanya, kalau integer nanti nggak bisa. Oke, kita buat float. Yang pertama itu ada variabel kita pakai yang namanya jumlah item atau jumlah nilai lah ya. Oke, kalau sudah nanti kita juga punya nilainya. Ya, yang jelas kita punya total ya, total nilai. Ya, terus yang terakhir yang penting ya, ini terpenting yaitu kita menggunakan rata-rata. Kita pakai variabel rata gitu aja ya, oke. Nah, di sini kita harus menginputkan atau memberikan jumlah nilai. Jadi, berapa sih nilai yang akan kita inputkan gitu ya. Jadi, berapa nilai yang akan kita rata-rata kayak gitu ya. Jadi, kita berikan cout. Saya berikan nama jumlah data lah ya. Oke. Kalau sudah di bawahnya saya ciinkan terhadap variabel apa ya, terhadap variabel jumlah nilai. Oke, kalau sudah di sini kita save dulu teman-teman biar nanti bisa kita lanjutkan. Ya, saya kasih rata biasa. Oke, namanya filenya rata biasa karena kita nggak pakai array, oke. Ya, kita lanjut di bawahnya. Ketika jumlah data ini udah punya, ya kita sudah punya jumlah nilai nih, jumlah datanya berapa yang akan kita rata. Ya kita rata-ratakan, oke. Kalau sudah apa yang akan terjadi? Ya otomatis kita harus membuat perulangan nih ya. Biar nanti kita bisa menginputkan nilai atau data sesuai dengan jumlah nilai atau jumlah data yang kita berikan gitu ya. Berarti saya buat variabel integer semisal A, dia dimulai dari angka 0, oke. A-nya itu akan berhenti ketika kurang dari atau kurang dari aja ya, karena mulai dari 0. Jadi 0 sampai berapa gitu ya. Jadi saya mulai 0 sampai CML, oke, jumlah nilainya. Apa yang terjadi setiap perulangannya? Ya jelas kita incrementkan lah. Mulainya dari 0 gitu, oke. Kalau sudah di sini, setiap perulangannya itu apa yang akan kita lakukan teman-teman? Ya jelas kita harus menginputkan nilai ya, nilai ke berapa kayak gitu. Jadi saya coutkan, masukkan data ke ya. Oke, di sini baru kita akan ke A ya. Saya berikan sama dengan. Lalu di sini saya C-in-kan ya. Apa yang di C-in ya jelas nilai ya. Oke. Nah ini nih kalau kita nggak pakai array teman-teman. Jadi setiap kita menginputkan nilai ini harus segera kita amankan ya value-nya. Soalnya apa teman-teman? Kalau kita pakai array itu nilainya masih atau value-nya ya. Value-nya itu kita simpan dalam array. Kalau ini enggak, jadi setiap perulangan nanti variabel nilai itu value-nya akan berubah teman-teman. Jadi kita harus menyimpan nih value-nya atau mengamankan lah ya, mengamankan variabel nilai ini atau value-nya setiap perulangannya ke dalam sebuah hasil ya, hasil. Ya, otomatis kalian kita amankan langsung aja di sini. Kalau total yang sebelumnya total ini kan masih variabel kosong. Di sini kita isikan aja lah totalnya. Jadi total yang sekarang ya kita menggunakan operator assignment ya, penugasan, adalah total sebelumnya ditambahkan dengan nilai yang diinputkan. Oke. Ya otomatis setiap perulangan dan ketika variabel nilai ini value-nya berubah, total ini value-nya sudah terupdate nih ya. Jadi kita nanti ketika keluar dari perulangan for,
total ini sudah menghasilkan total akhir ya, sesuai dengan jumlah data yang di looping kayak gitu. Oke, ya kita sudah punya total nih ya, totalnya kita udah punya. Ya sekarang kita coba tampilkan di bawah ya, kita out kan bahwa total ya nilai. Oke, total nilai ya, total nilainya itu berapa ya. Lalu kita berikan di sini variabel total. Oke, ya kalau totalnya udah ada nih, terus kita apakan si total ini ya? Tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita adalah rata-rata ya. Di sini variabel rata, dia masih variabel kosong. Jadi kita harus buat rumus. Gimana caranya? Si rata ini dia memiliki hasil yang sesuai dengan rumus ya. Rumusnya berarti total, dibagi dengan jumlah, ya kayak gini. Setelah itu baru kita out kan terakhir ya. Kita out kan bahwa rata-rata. Ya kita rapikan aja lah sekalian, tanpa escape screen. Soalnya gini kita masih bisa lah, soalnya pakai spasi gitu ya. Baru di sini variabel rata saya tuliskan n-line. Mungkin nanti di bawahnya ada karakter lain, yang penting kita berikan n-line, Nah kayak gini teman-teman, kita coba compile and run. Apakah sudah sesuai hasilnya dengan yang kita harapkan? Ya, semisal jumlah data di sini saya pengen inputkan berapa ya? Semisal 3 dulu lah ya. 3 data ke 0, semisal saya masukkan angka 10. Data ke 1 semisal angka 10 ya, biar nanti enak hitungnya. Ya, data kedua adalah 10. Ya, total nilainya adalah 30. Bener nggak teman-teman? 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 30 ya, bener. 30 dibagi 3, 10. Oke, nilainya udah bener. Ya, ini kita masih pakai angka yang sama. Nanti kalau 10 kita inputnya kelamaan ya. Misal saya punya data 3 lagi lah ya. Data ke 0 saya pengen pakai semisal 15 ya. Data kedua semisal 25. Ya, data selanjutnya saya pakai 15 lagi, Ya, jumlahnya 55 ya. 15 tambah 25 berapa? 40 ya. 40 tambah 15, 55. Ya 55 dibagi 3 berapa? Coba kita hitung pakai kalkulator ya. Kalkulator 55 dibagi dengan 3, 18,3333 gitu ya. Kita lihat di sini apakah sama? Ya sama ya teman-teman, 18,3333. Kita pakai angka yang lain sekali lagi teman-teman untuk memastikan apakah udah bener ya. Jumlah datanya semisal pakai 6 lah. Ya semisal ini kayak input nilai ya di sekolah ya, semisal 80. Ya semisal 70, 90, 75, 65, 85 lagi. Ya. Jadi di sini jumlahnya adalah 465, terus 465 dibagi 6 hasilnya 77,5. Kita cek ya, 465. Kita cek 465 dibagi dengan jumlahnya adalah 6. Ya, 77,5. Kita cek di sini. Ya udah sama ya, 77,5 teman-teman. Itu ya pembahasan kita tentang menghitung rata-rata tanpa menggunakan array. Jadi kita bisa sebenarnya tanpa array menggunakan apa ini ya? Kita cukup menggunakan perulangan saja ya, perulangan terus logika kita ya kita asah di sini di for-nya. Jadi setiap for-nya itu kita ngapain, terus mau kita berikan value di apa kayak gitu ya. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.